Anda tahu kan, biasanya kalau kita memikirkan tentang cara melindungi anak-anak kita, kita itu sering memikirkannya dalam batasan fisik yang sangat jelas. Ya kan? Anda mengunci pintu depan rumah di malam hari, terus Anda menggandeng tangan mereka erat-erat saat menyeberang jalan raya yang sibuk, dan Anda merasa lega karena Anda bisa melihat dengan mata kepala sendiri di mana mereka berada. Betul, ada rasa aman yang datang dari hal-hal yang bisa kita sentuh dan awasi secara langsung. Sebuah ruang tiga dimensi yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Persis, sangat bisa diukur. Tapi, kemudian anak Anda mengambil sebuah layar persegi panjang yang menyala. Dan tiba-tiba saja, meskipun mereka sedang duduk manis di sofa ruang tamu Anda, mereka sebenarnya sedang berdiri di tengah alun-alun raksasa yang berisi miliaran orang asing. Tanpa pengawasan. Iya, tanpa pengawasan, tanpa batas, dan seringkali tanpa arah. Ancaman yang sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang, itulah alasan mengapa eksplorasi mendalam kita kali ini terasa begitu krusial untuk Anda ikuti. Karena lanskap ancaman digital ini bisa dibilang adalah definisi sesungguhnya dari mimpi buruk pengasuhan modern ya. Dia menembus dinding pertahanan fisik rumah Anda begitu saja. Betul sekali. Dan pemerintah tampaknya sangat menyadari kebocoran ini. Hari ini, tepatnya Senin 6 April 2026, kita punya tumpukan sumber yang luar biasa menarik di meja kita. Ada dokumen resmi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026 yang baru saja disahkan tanggal 6 Maret lalu, beserta video analisisnya. Ditambah lagi, ada sebuah artikel komprehensif dari detik.com mengenai aturan kembarannya, yaitu Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026. Dua aturan bernomor 9 di tahun yang sama. Iya, kebetulan yang menarik kan? Tahun ini sepertinya menjadi momen di mana pemerintah secara radikal membangun semacam pagar pembatas ganda untuk anak-anak Indonesia. Satu aturan dari Kemendigi berfokus penuh pada ruang digital, sementara aturan lainnya dari Kemendikdasmen berfokus pada ruang akademik dan karakter di sekolah. Oke, mari kita bedah ini. Mengapa tiba-tiba ada intervensi ganda berskala nasional semacam ini secara bersamaan? Jadi gini, kita sebenarnya sedang melihat sebuah respon sistemik terhadap era luapan informasi. Krisis kognitif dan sosial yang dialami generasi muda saat ini itu tidak bisa lagi ditangani secara terpisah-pisah. Maksudnya harus sepaket gitu ya? Tepat, Anda tidak bisa mengamankan apa yang terjadi di layar ponsel anak tanpa menyinkronkannya dengan apa yang terjadi di meja belajar mereka. Mengatur bagaimana dunia luar masuk ke pikiran anak melalui internet harus dibarengi dengan mengatur bagaimana anak itu memproses dunia tersebut melalui pendidikan. Masuk akal. Kalau hanya satu sisi yang dipagari, ekosistem pertumbuhannya ya tetap akan berlubang. Oh, oke. Mari kita telusuri pertahanan pertama yang paling menyita waktu anak-anak di luar jam tidur mereka nih, yaitu dunia maya. Selama ini, internet ibaratnya taman bermain raksasa yang sangat liar. Anak-anak bisa masuk, mencoba wahana apa saja, berbicara dengan siapa saja, tanpa ada yang sungguh-sungguh menjaga gerbangnya. Iya, sangat bebas. Nah, sekarang, regulasi baru ini seolah mewajibkan setiap platform untuk memasang beton pelindung dan menyewa penjaga pintu yang sangat ketat. Dan definisi taman bermain dalam aturan hukum ini sangat komprehensif loh. Mereka menggunakan istilah penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang cakupannya memang dirancang untuk menyapu bersih seluruh ekosistem digital. Jadi bukan cuma raksasa media sosial saja. Oh, sama sekali bukan. Setiap game online multi pemain, layanan streaming film, forum diskusi, bahkan aplikasi bimbingan belajar interaktif yang bisa diakses oleh anak, semuanya masuk radar regulasi ini. Wow, semuanya. Iya, tidak ada perusahaan yang bisa bersembunyi di balik alasan bahwa mereka hanya aplikasi niche atau berskala kecil. Semuanya kena. Oke, semuanya terkena dampak. Lalu, bagaimana tepatnya para penjaga pintu ini beroperasi? Karena selama ini kita tahu, verifikasi usia di internet itu rasanya cuma lelucon, kan? Cukup centang kotak bertuliskan, saya di atas 13 tahun, dan ya sudah, Anda masuk. Nah, yang sangat menarik di sini adalah aturan ini membongkar total sistem centang kotak tersebut. Mereka mendikte klasifikasi usia yang sangat kaku. Kenapa? Karena secara psikologis, cara otak anak usia 4 tahun memproses informasi itu sangat jauh berbeda dengan anak usia 14 tahun. Ya,
Jelas. Jadi, regulasi ini memecah rentang usia pengguna menjadi 5 kelompok spesifik, mulai dari 3-5 tahun, berlanjut ke 6-9, 10-12, 13-15, dan puncaknya 16 hingga di bawah 18 tahun. Sangat detail ya. Sangat, dan platform diwajibkan merancang antarmuka, algoritma, serta jenis interaksi yang benar-benar sesuai dengan kapasitas kognitif masing-masing kelompok umur tersebut. Sebentar, saya melihat satu detail di sini yang menyebutkan larangan mutlak untuk satu demografi tertentu. Platform sama sekali tidak diizinkan menargetkan anak di bawah usia 3 tahun. Nol toleransi. Hah, masa sih seketat itu? Iya, dan penjelasan medis serta psikologis di balik itu sangat kuat. Paparan layar interaktif, apalagi yang memiliki desain mengikat perhatian balita di bawah 3 tahun, itu diidentifikasi memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap arsitektur dasar perkembangan otak mereka. Oh, wow. Jadi bukan cuma soal kecanduan biasa. Bukan. Ini soal struktur otak. Jadi alih-alih sekedar memberi peringatan kepada orang tua, akses pemasaran dan desain produk untuk demografi di bawah 3 tahun itu diblokir sepenuhnya oleh pemerintah. Itu masuk akal sih. Tapi ada satu mekanisme yang membuat saya agak skeptis soal bagaimana ini akan dipraktikkan di lapangan. Di pasal 29, aturannya menyebutkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun wajib mendapat izin dari orang tua atau wali untuk bisa mendaftar akun baru. Betul. Nah, saya membayangkan teknisnya nih. Bagaimana sebuah aplikasi benar-benar bisa memverifikasi hal ini? Apalagi kalau kita bicara tentang orang tua yang mungkin sama sekali gagap teknologi. Bukankah ini sama saja dengan mengubah peran orang tua menjadi penjaga gerbang sejati, tapi sekaligus membebani mereka dengan pekerjaan yang mustahil? Itu pertanyaan yang sangat krusial dan justru disitulah hukum ini memaksa terjadinya inovasi. Regulasi sama sekali tidak meminta orang tua yang gaptek untuk tiba-tiba berubah menjadi pertas atau ahli IT. Terus gimana dong? Sebaliknya, regulasi ini mewajibkan perusahaan teknologi untuk membangun instrumen yang kita sebut sebagai teknologi kontrol orang tua yang terintegrasi. Oh, jadi bebannya ada di perusahaan ya? Persis. Platform harus menciptakan mekanisme verifikasi di pihak mereka. Bisa melalui pengenalan biometrik, validasi dokumen identitas nasional, atau penautan langsung ke akun orang tua yang sudah terverifikasi sebelumnya. Perusahaan teknologi yang harus mendesain alat yang mudah digunakan untuk memberdayakan orang tua, bukan malah melempar tanggung jawab keamanan itu ke pundak keluarga. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik ya. Karena mari asumsikan proses pendaftaran yang ketat itu berhasil dilewati. Anak tersebut kini sudah diizinkan masuk dan berada di dalam aplikasi. Pemerintah ternyata tidak berhenti hanya pada penjagaan di pintu masuk kan? Betul sekali. Mereka juga menciptakan sebuah kerangka kerja untuk mengevaluasi seberapa beracun atau berbahayanya lingkungan di dalam aplikasi tersebut untuk anak. Iya, kerangka kerja itu berbentuk sebuah pemindaian toksisitas 7 titik. Pemerintah menetapkan 7 indikator risiko yang harus diukur secara terus-menerus. Apa saja itu? Indikator ini memindai apakah ada potensi kontak dengan orang tak dikenal, paparan konten kekerasan atau pornografi, dan eksploitasi sebagai konsumen, misalnya seperti iklan yang memanipulasi anak untuk melakukan transaksi dalam game. Jebakan transaksi mikro itu ya? Iya, itu sering banget kan. Selain itu mereka juga mengukur ancaman terhadap data pribadi, potensi adiksi atau kecanduan, hingga risiko gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis akibat durasi penggunaan yang terlalu lama. Jadi bayangkan kalau platform Anda itu di ronsen menggunakan daftar periksa 7 bahaya digital ini. Tapi masalahnya, siapa yang melakukan ronsen tersebut? Nah, jika kita hubungan ini dengan gambaran besarnya, ada sebuah pergeseran paradigma fundamental dalam tata kelola internet di sini. Secara historis, internet beroperasi dengan asumsi bahwa semua platform itu netral dan aman. Ya, semacam asas praduga tak bersalah lah. Betul, aman sampai ada yang terluka dan terbukti berbahaya. Tapi aturan baru ini memutar balik beban pembuktian tersebut. Sekarang, perusahaan teknologi harus melakukan penilaian mandiri atau self-assessment. Mereka menilai diri mereka sendiri. Ya, mereka diwajibkan mengevaluasi sistem algoritma dan desain mereka sendiri menggunakan 7 titik toksisitas tadi. Lalu menyerahkan laporan pembuktiannya ke kementerian. Kementerian akan memverifikasi laporan itu dan barulah aplikasi tersebut mendapat semacam profil risiko. Artinya, platform pada dasarnya dianggap berbahaya sejak awal. Terutama untuk media sosial.
Aturannya menetapkan bahwa semua layanan media sosial secara otomatis, secara default, ya, diberi label profil resiko tinggi. Wow. Mereka harus berjuang dan memberikan bukti empiris untuk menurunkan status mereka menjadi berisiko rendah. Dan ini konsekuensinya yang berat jika sebuah media sosial gagal membuktikan keamanan mereka dan tetap berada di status risiko tinggi, mereka secara hukum diwajibkan untuk menonaktifkan seluruh akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Sebentar, tunggu dulu. Saya harus melakukan sedikit dorongan balik di sini. Logika tentang media sosial yang beracun itu memang masuk akal. Tapi, bagaimana jika kita menerapkan 7 daftar periksa ini pada skenario yang berbeda? Skenario seperti apa? Katakanlah ada sebuah aplikasi belajar matematika. Aplikasi ini sangat mengedukasi, tidak ada interaksi dengan orang asing sama sekali, dan privasinya sangat terjaga. Intinya aman sekali lah. Tapi, karena desain permainannya sangat seru, misal memberikan koin emas dan efek suara meriah setiap kali anak bisa menjawab soal, aplikasi ini ternyata sangat adiktif. Oke. Anak-anak jadi nggak mau tidur karena ingin terus belajar matematika. Artinya, aplikasi edukasi ini hanya gagal di satu indikator dari 7 tadi, yaitu indikator adiksi. Apakah aplikasi ini akan langsung dicap berisiko tinggi tanpa tawar-menawar dan akun anak-anak ditutup? Iya. Berdasarkan rumusan aturan yang tertulis, satu kegagalan saja sudah cukup untuk memicu profil risiko tinggi. Hah? Ekstrim sekali. Meskipun itu aplikasi edukasi. Lonjakan dopamin yang memicu kecanduan itu tetap merusak perkembangan arsitektur otak anak, terlepas dari apakah pemicunya adalah konten edukatif atau sekedar video hiburan belaka. Oh, saya paham sekarang. Otaknya tetap kena dampak negatif. Betul. Regulasi ini sama sekali tidak memberikan ruang kompromi untuk niat baik dari developer. Jika algoritmanya memicu perilaku adiktif, desain tersebut harus dirombak ulang. Titik. Sangat absolut ya. Lalu, apa yang menanti perusahaan-perusahaan ini jika mereka mencoba bermain-main dengan penilaian mandiri ini atau mungkin ngeyel menolak menonaktifkan akun anak-anak? Kementerian memegang palu otoritas penuh sebagai inspektur keamanan dengan sanksi yang berjenjang namun mematikan secara komersial. Jika ditemukan manipulasi atau pelanggaran pelaporan, hukumannya dimulai dari teguran administratif, denda finansial, hingga yang paling berat adalah pemutusan akses total di wilayah Indonesia. Langsung diblokir total. Iya, platform tersebut akan lenyap dari peredaran digital di negara ini. Oke, itu adalah perisai perlindungan maya yang luar biasa tebal ya. Namun, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, membangun benteng digital itu kan hanya efektif selama anak tersebut berada di dalamnya. Apa yang terjadi ketika mereka meletakkan ponselnya, mengambil ransel, dan berangkat ke dunia nyata? Nah, ke sekolah? Ya, disinilah bagian kedua dari manuver pemerintah tahun ini masuk. Kita beralih ke aturan kembarannya di ranah pendidikan, yaitu Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026. Transisi ke ruang kelas ini menurut saya sangat esensial. Anda bisa memfilter semua informasi buruk yang masuk ke layar seorang anak. Tapi Anda jelas tidak bisa memfilter dunia nyata. Karena itu, langkah logis berikutnya adalah membekali anak tersebut dengan kompas internal. Kompas internal? Betul, sistem pendidikan kita dirombak untuk menanamkan ketahanan tersebut secara struktural dari dalam diri sang anak. Iya, saya melihat ada perombakan besar-besaran dalam arsitektur evaluasi anak sekolah tahun ini. Tes kemampuan akademik atau TKA kini diintegrasikan langsung dengan asesmen nasional, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama tahun ini juga. Perubahan yang sangat fundamental. Ini bukan lagi sekedar soal siapa yang bisa mendapat nilai 100 di ujian matematika, kan? Sama sekali bukan. Paradigma evaluasinya diperlebar secara dramatis. Asesmen nasional yang baru ini tidak sekedar mengukur kemampuan kognitif lewat tes literasi membaca dan numerasi saja. Terus ditambah apa lagi? Ia menambahkan 2 lapisan besar. Yang pertama, hasil non-kognitif yang diukur melalui apa yang mereka sebut survei karakter. Dan yang kedua, ekosistem tempat anak itu belajar yang diukur melalui survei lingkungan belajar. Oke. Saya paham soal survei lingkungan belajar. Pemerintah pasti ingin mengukur apakah iklim sekolah tersebut aman secara emosional, inklusif, dan mendukung kebinekaan. Tapi mari kita bahas soal survei karakter ini. Dokumennya merinci 8 dimensi spesifik profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
Kedelapan dimensi itu adalah cetak biru tentang manusia seperti apa yang ingin diproduksi oleh ekosistem pendidikan kita saat ini. Iya, tapi gini, ini memunculkan keraguan besar bagi saya secara praktis. Menguji penalaran kritis melalui soal cerita matematika yang rumit, itu sangat masuk akal dan mudah diukur. Tapi bagaimana di dunia ini, sebuah asesmen nasional bisa mengukur keimanan dan ketakwaan atau rasa kewargaan secara objektif? Itu memang tantangannya. Bukankah itu berisiko menjadi sekedar daftar periksa yang sangat dangkal? Kayak, apakah guru hanya akan bertanya, apakah kamu warga negara yang baik? Lalu siswa menjawab, ya, dan selesai. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengukurannya bekerja di lapangan? Ini memunculkan pertanyaan penting dan memang menjadi titik perdebatan yang paling tajam dari kebijakan ini. Dan disitulah regulasi ini di pasal 9A memperkenalkan konsep integrasi pengukuran. Integrasi seperti apa? Tidak dinilai melalui lembar ujian pilihan ganda terpisah. Penilaiannya dilebur atau diintegrasikan ke dalam proses pencapaian mata pelajaran tertentu dan interaksi sehari-hari. Ini bukan ujian tertulis biasa. Bisa Anda berikan contoh konkret bagaimana peleburan itu terjadi di kelas? Tentu, alih-alih memberikan ujian tentang definisi dari kata kolaborasi, sistem asesmen ini meminta guru untuk mengevaluasi rubrik observasi saat siswa memecahkan proyek kelompok. Oh, jadi dinilai saat mereka bekerja sama? Betul. Lalu untuk dimensi keluargaan atau empati sosial, asesmennya bisa berbentuk semacam tes penilaian situasional. Jadi, siswa diberikan sebuah skenario konflik di lingkungan sekolah, dan mereka dinilai berdasarkan jalan keluar atau respon empati yang mereka pilih. Wow, itu jauh lebih kompleks ya? Sangat kompleks. Ini adalah pergeseran dari sekedar menguji kemampuan menghafal fakta, menuju pemetaan struktur perilaku seorang siswa secara menyeluruh. Tapi tentu saja, ini memunculkan tantangan baru tentang seberapa siap infrastruktur dan tenaga pengajar kita untuk melakukan observasi sekompleks itu secara adil dan seragam di seluruh Indonesia. Tentu itu isu tersendiri. Jadi apa makna dari semua ini buat Anda? Untuk Anda yang sedang mendengarkan diskusi ini, mari kita tarik semua teori hukum ini ke dalam kehidupan nyata Anda hari ini. Ya, aplikasinya dalam keseharian. Jika Anda adalah orang tua dari anak yang sedang tumbuh, dinamika pengasuhan Anda baru saja diubah secara radikal oleh negara. Secara hukum, Anda sekarang memegang kekuatan veto absolut atas akses digital anak Anda melalui teknologi kontrol yang diwajibkan oleh platform tersebut. Anda tidak bisa lagi beralasan bahwa Anda tidak mengerti teknologi karena alatnya akan dihidangkan langsung kepada Anda agar mudah dipakai. Dan di sisi lain, di dunia nyata, Anda juga harus bersiap menghadapi metrik evaluasi yang jauh lebih holistik di sekolah anak Anda, kan? Anda tidak lagi hanya melihat rapor nilai matematika akhir semester, tetapi juga menerima evaluasi analitik tentang seberapa baik tingkat kemandirian atau kemampuan kolaborasi anak Anda dibandingkan dengan standar nasional. Sebuah tanggung jawab yang sangat komprehensif bagi orang tua. Benar. Dan bagaimana jika Anda yang mendengarkan ini adalah seorang pelaku industri teknologi, pembuat aplikasi, developer game, atau pengelola layanan forum diskusi? Wah, jam pasir Anda sedang berjatuhan dengan sangat cepat saat ini. Tepat. Aturan digital ini kan secara resmi diundangkan pada 6 Maret lalu. Ada batas waktu pelaporan penilaian mandiri selama 3 bulan sejak tanggal tersebut. Artinya, di awal Juni tahun ini, Anda sudah harus menyerahkan laporan toksisitas Anda ke kementerian. Dan bagi industri teknologi, tenggat waktu yang sempit ini berarti satu hal. Anda harus mengadopsi konsep privacy by design secara harfiah sekarang juga. Bagaimana bentuk konkret dari konsep privacy by design itu? Konsep ini berarti membangun aplikasi sedemikian rupa, sehingga sejak tahap penulisan kode awal dari garis pertama kode sistem tersebut otomatis menolak mengumpulkan data anak yang tidak perlu. Sistemnya mematikan fitur pelacakan lokasi secara default, dan tidak memiliki celah privasi yang tersembunyi. Bukan cuma pasang tulisan syarat dan ketentuan yang panjang itu ya? Sama sekali bukan, ini bukan sekedar berjanji tidak menjual data di kemudian hari. Sistemnya secara arsitektur memang tidak memungkinkan hal itu terjadi. Jika model bisnis Anda selama ini mengandalkan taktik desain yang manipulatif atau adiktif untuk mempertahankan waktu layar pengguna anak, ya Anda harus merombak seluruh struktur bisnis Anda sebelum bulan Juni. Atau Bersiap kehilangan akses total ke salah satu pasar digital paling menguntungkan di dunia. tegas sekali.
Perlu kita garis bawahi bersama untuk Anda yang mendengarkan bahwa dalam eksplorasi ini kita murni membedah teks hukum dan mekanisme operasional dari peraturan tersebut ya. Betul. Kita tidak menyisipkan sikap, dukungan, maupun penolakan politis, baik kiri maupun kanan. Tujuan kita murni memetakan realitas baru yang sedang dibentuk oleh dokumen-dokumen ini. Dan objektivitas adalah satu-satunya cara kita bisa benar-benar memahami skala dari perubahan ini. Dua kebijakan pemerintah ini yang dijatuhkan secara bersamaan di tahun 2026 secara efektif sedang menulis ulang fondasi tentang apa artinya bertumbuh dan belajar di era modern bagi anak Indonesia. Oke, mari kita rekap gambaran besarnya. Tahun ini, pemerintah secara resmi menciptakan lingkungan pertumbuhan yang sangat dikontrol. Di satu sisi, ada sebuah sistem pengawasan ekosistem digital yang luar biasa kaku yang mengalihkan beban pembuktian keamanan sepenuhnya ke pundak perusahaan teknologi. Dan di sisi lain, Ya, di sisi lain, sebuah sistem evaluasi akademik yang mengintegrasikan metrik karakter secara holistik ke dalam setiap proses belajar mengajar di kelas. Ini adalah sebuah upaya arsitektur sosial yang masif yang dirancang untuk melindungi sekaligus membina. bisa dibilang ini seperti membangun sebuah lingkungan inkubator raksasa yang dijaga ketat dari dua arah ya, dari dunia maya dan dunia nyata. Sebuah inkubator. Nah, analogi itu membawa saya pada satu pemikiran terakhir yang terus mengusik saya sejak kita mulai menyusun tumpukan dokumen ini. Sesuatu untuk Anda renungkan setelah diskusi kita hari ini. Silakan. Jika kita berasumsi bahwa regulasi ganda ini berjalan dengan 100% tingkat keberhasilan, di rumah, anak-anak kita hidup dalam gelembung digital yang sangat jernih. Bebas dari predator, bebas dari algoritma yang mencuri dopamin mereka, dan bebas dari eksploitasi data privasi. Aman sepenuhnya. Iya. Lalu di sekolah, mereka berinteraksi di dalam lingkungan belajar yang iklimnya diukur secara ketat agar selalu aman secara emosional dan secara konsisten menumbuhkan 8 dimensi karakter yang ideal tadi. Secara teori, itu adalah ruang pertumbuhan yang tanpa celah. Tepat, sebuah inkubator yang sempurna. Tapi, apa yang terjadi ketika anak-anak ini meniup lilin ulang tahun mereka yang ke-18? Tepat pada tengah malam, perisai hukum yang melindungi akun digital mereka dari segala toksisitas itu tiba-tiba runtuh kan? Masa evaluasi karakter di sekolah yang menjaga ekosistem interaksi mereka itu juga selesai. Mereka tiba-tiba harus melangkah keluar dari inkubator pelindung tersebut dan langsung bertabrakan dengan dunia nyata. Bertabrakan dengan sebuah internet global yang brutal, tidak difilter dan kejam. Persis. Mereka memasuki dunia kerja orang dewasa yang penuh dengan ambiguitas moral, persaingan tanpa ampun, dan intrik yang tidak pernah diukur dalam survei lingkungan belajar manapun. Itu akan menjadi sebuah benturan realitas yang sangat ekstrim karena transisinya terjadi nyaris dalam semalam. Betul. Bagaimana mereka akan beradaptasi menghadapi kejutan budaya atau culture shock sebesar itu? Apakah dengan mensterilkan lingkungan mereka secara maksimal hari ini, kita benar-benar menciptakan generasi yang paling tangguh dan sehat secara mental? Pertanyaan yang sulit? Ataukah dalam proses melindungi mereka dari segala benturan, kita justru sedang menciptakan generasi yang sama sekali tidak memiliki antibodi untuk menghadapi kompleksitas dunia nyata? Anda kan tidak bisa belajar bagaimana menghadapi orang asing yang manipulatif di dunia nyata kalau selama 18 tahun sistem terus-menerus membutakan Anda dari keberadaan mereka. Itu adalah sebuah paradoks perlindungan yang klasik sebenarnya. Niat utamanya adalah keselamatan absolut, namun efek samping yang tidak disengaja bisa jadi adalah kerapuhan yang terakumulasi. Sebuah teka-teki masa depan yang tidak bisa dijawab oleh pasal-pasal dalam regulasi manapun hari ini. Dan itu kembali pada analogi kita di awal tadi, Anda bisa membangun pagar setinggi mungkin untuk memastikan anak-anak tidak pernah jatuh atau terluka di taman bermain, tetapi cepat atau lambat, mereka harus keluar dari gerbang itu dan mendaki gunung kehidupan yang sebenarnya tanpa sabuk pengaman. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, menyimak, dan berpikir bersama kami sebagai teman ketiga dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah membaca, teruslah mengkritisi hal-hal di sekitar Anda. Dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.